warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita tetap selalu setiap saat berserah diri. Semoga sebagai hamba yang lemah kita selalu dilindungi, apalagi dalam suasana COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah mencabut dan memusnahkan COVID-19 ini dengan kecerdasan akal manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi khalifah di muka bumi ini. Satu misi yang besar bagi beliau adalah menyempurnakan akhlak. Manusia tidak ada gunanya kalau tidak berakhlak, meskipun menguasai ilmu pengetahuan, meskipun mempunyai kekayaan harta benda, tetapi kalau tidak mempunyai akhlak, tidak ada gunanya. Oleh karena itulah, mari kita mulai dari diri kita sendiri menyempurnakan akhlak. Di samping itu, kita mengisi hari-hari kita dengan menuntut ilmu, baik itu ilmu agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah maupun ilmu duniawi sebagai bekal kita di dalam perjalanan menuju kematian. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan dahulu kita sudah membicarakan pembahagian dari karya sastra dalam teori sastra yang terbagi atas dua, ada prosa dan ada itu yang dinamakan dengan puisi. Ada juga yang membagi dengan tiga, yaitu memisahkan drama dengan pembagian prosa. Tapi pada hakikatnya drama itu adalah prosa. Sebab drama itu dilihat dari segi naskahnya atau teksnya. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita membicarakan tentang topik kita tentang prosa. Kalau kita lihat, prosa ini dibagi atas dua. Ada prosa fiksi, ada prosa non-fiksi.
prosa fiksi ini pada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita, di dalam perkembangan dunia sastra, ada yang dikategorikan prosa lama atau fiksi lama, dan ada yang dikatakan fiksi baru. Dikatakan fiksi lama, fiksi zaman kelisanan, literasi oral, artinya fiksi yang berkembang dari mulut ke mulut. Dan itu berkembang sebelum masyarakat mengenal tulis baca atau menguasai tulis baca. Kalau boleh kita katakan berkembang dari zaman animisme. Zaman pengetahuan orang sangat terbatas. Orang belum mempunyai sarana-prasarana alat tulis untuk merekam atau untuk mendokumentasikan. Oleh karena itulah, karena keterbatasan penyebarannya, fiksi lama mempunyai ciri-ciri khas. Yang pertama, fiksi lama itu bersifat anonim. Tidak tahu siapa penulisnya, siapa pengarangnya, siapa penggubahnya. Kemudian, yang kedua, fiksi lama sangat erat kaitan setting atau tempat kejadiannya dengan alam. Ia tidak bisa dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena fiksi itu menceritakan tentang kejadian alam pada satu tempat. Ciri yang ketiga, pada fiksi lama atau prosa lama, yang saya katakan fiksi lama itu, terjadi keragaman. Ada tambal sulamnya, ada plus minusnya. Karena disampaikan secara lisan dengan tutur orang yang mengingatkan cerita. Nah, ini dapat dilihat ketika fiksi lama itu didokumentasikan pada masa sastra klasik. Saudara-saudara yang saya hormati, apa saja contoh fiksi lama? Misalnya fabel, cerita yang tokohnya dari binatang. Fabel ini pada mulanya dikategorikan puisi, cerita dongeng, cerita khayalan. Mana mungkin binatang bisa bicara. Nah, mungkin ini mulai berpikir atau mendapat jawabannya ketika generasi berikutnya perkembangan pada fiksi tulis, yaitu pada masa Jepang. Ada satu bentuk aliran yang berkembang, yaitu aliran simbolis. Sehingga para kritikus melihat bukan tidak mungkin cerita yang ditokohkan dengan tokoh-tokoh binatang atau fabel itu merupakan simbolis pada masa ia diciptakan. Katakanlah tokoh kancil itu simbolis dari orang yang cerdik. Harimau simbolis dari orang yang garang. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena itu, cerita-cerita yang ditokohkan dengan binatang, fabel, itu sebetulnya adalah simbolis dari karakter-karakter manusia yang diwakilkan dengan karakter binatang. Memang pada sungguhnya, para ahli mengatakan antara manusia dan binatang perbedaannya adalah pada akal. Jadi kalau Anda ingin dianggap manusia, ya berakal lah. Kalau tidak, Anda akan dikategorikan sama dengan hewan. Orang-orang tidak berakal, perilakunya
sama dengan hewan. Bahkan orang-orang tidak berakal perilakunya mungkin bisa saja melebihi hewan. Saya beri contoh. Hewan, kalau dia buas, sebuas apapun hewan, dia memakan mangsanya sampai dia kenyang. Seekor ular memakan babi hutan, dimakannya seekor babi hutan. Sudah itu mungkin 1 bulan dia tidak makan lagi. Harimau mengejar rusa, ditangkapnya rusa, dimakannya seekor rusa. Kalau dikasih rusa kedua kalinya, dia tidak makan lagi. Hanya untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi manusia, kalau diberikan kesempatan atau peluang yang dipercayakan oleh pemerintah atau masyarakat, bagi yang berperilaku binatang, dia akan korupsi. Pertama sekali, ingin rumah yang sederhana, kemudian diubah menjadi besar, terus begitu. Punya kendaraan 1, mau 2, 3, dan sebagainya. Bahkan lupa dengan lingkungan yang harus diayominya. Karena di lingkarannya bukan tidak mungkin banyak orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan di Islam dikatakannya, dalam ajaran Islam, bagaimana kita harus mengayomi fakir miskin dan anak yatim. Saya tanamkan pada Anda, begitulah sastra itu menyimbolkan manusia dalam bentuk tokoh-tokoh hewan. Kemudian ada legenda. Anda mungkin sudah pernah mendengar atau membaca, atau mungkin saja menonton sebuah pertunjukan, mungkin saja berupa animasi. Misalnya cerita Tengkuban Perahu. Anda bayangkan, cerita itu tidak mungkin dapat kita pindahkan ke Sumatera, karena Tengkuban Perahu itu terdapatnya di Jawa Barat. Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang Gunung Daik yang bercabang 3, patah 1 tinggal 2. Tidak mungkin cerita itu akan dipindahkan ke daerah Sumatera Barat, katakanlah begitu, atau ke daerah timur sana, tidak mungkin. Nah, legenda-legenda seperti ini sangat erat kaitannya dengan alam. Sama halnya seperti cerita Malin Kundang, Sampuraga, kaitannya dengan alam. Meskipun kalau kita lihat secara garis besar, tema-tema seperti itu, misalnya tema anak durhaka, itu sama, konsepnya sama. Konsepnya sama. Dimanapun konsepnya sama. Yang saya katakan sama itu, anak miskin tinggal dengan ibunya, lalu merantau, dan kemudian kaya raya kembali lupa dengan ibunya. Hal yang sama misalnya kita jumpai juga cerita yang sama di Brunei yang dinamakan cerita Jong Kapal. Ada suatu batu seperti jong kapal di Sungai Brunei. Ceritanya sama, anak durhaka. Alur ceritanya juga sama. Apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan cerita itu adalah anak yang lupa dasarnya, lupa dengan pijakannya, lupa dengan ibu kandungnya. Nah, ini semoga Anda tidak melakukan hal yang sama. Mahasiswa yang baru saja masuk ke perguruan tinggi angkatan 2020 ini, Anda mungkin harus
menanamkan ke hati Anda. Kalau Anda berhasil, kelak yang harus Anda bahagiakan pertama sekali adalah ibu. Kalau tidak, percuma saja Anda belajar susastra. Karena susastra sudah mengingatkan akibat dari anak yang lupa dengan ibu menjadi anak durhaka. Bahkan Islam mengingatkan orang yang utama sekali yang harus Anda hormati adalah ibu. Oleh karena itu tidak salah rasanya kalau orang tua Anda, ibu Anda masih hidup, Anda mohon maaf, selalu memohon maaf. Apakah melalui media sosial, melalui pertemuan langsung, selalu memohon maaf kepada ibu. Ingat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ingat juga, restu ibu, doa ibu itu sangat manjur, sangat makbul. Selalu akan dikabulkan permintaan ibu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, begitu juga sastra-sastra lisan yang masih beredar juga di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Mungkin semakin lama semakin tidak ada orang yang mendengarnya karena ada hiburan-hiburan modern yang bisa menggantikannya seperti televisi, dunia YouTube. Nah, legenda yang lain, cerita yang lain misalnya adalah cerita tentang epos, kepahlawanan, perjuangan seseorang membela kebenaran. Ada cerita si Pitung misalnya. Nah, itu akan punah kalau tidak ada upaya untuk mendokumentasikannya. Oleh karena itu, Anda pada topik ini lakukan pendokumentasian cerita-cerita yang ada di lingkaran Anda. Mungkin di kampung halaman Anda. Anda mulai mendokumentasikan, Anda mulai menyebar luaskan di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Pertama sekali, sebagai generasi muda yang mendalami susastra, Anda mengenal dulu cerita itu, walaupun sangat terbatas. Yang kedua, Anda sebarkan ke masyarakat, mungkin saja melalui media sosial, misalnya Facebook, Instagram, supaya masyarakat yang membacanya juga mendapat informasi. Boleh jadi nanti ketika cerita itu Anda sebarluaskan, ada yang tertarik meningkatkan menjadi bentuk dokumentasi lainnya. Bukan tidak mungkin. Mungkin saja berbentuk novel, mungkin saja berbentuk cerpen, mungkin saja berbentuk sinetron. Sehingga kekayaan budaya kita, kekayaan sastra lisan kita selalu terjaga. Saudara sekalian, saya beri contoh. Kekhawatiran saya, sastra lisan itu, fiksi lisan itu yang disampaikan melalui kayek atau koba. Kalau di Kuansing dikatakan kayek, kalau di Rohu dikatakan koba. Itu sastra lisan. Dan tidak banyak orang yang mampu menuturkannya. Kalau cerita itu sampai bermalam-malam terkadang. Begitu panjangnya cerita. Dan orang-orang yang menguasai cerita itu semakin terbatas. Nah, generasi Anda lah, meskipun mungkin Anda tidak mampu atau tidak tertarik melestarikan budaya itu, tapi Anda sudah mendokumentasikan ceritanya. Akan lebih bagus kalau Anda tertarik menjadi seorang yang menuturkan kayek atau koba. Itulah sastra lisan atau yang dikategorikan dalam fiksi lisan. Lalu berikutnya adalah fiksi tulis. Nah, fiksi tulis ini
Kalau kita lihat sejarahnya, itu bermula dari mendokumentasikan fiksi-fiksi lisan itu. Yang kita katakan masa periodisasi susastra klasik. Dan itu sangat subur sekali ketika zamannya Raffles yang berkuasa, penjajah Inggris. Karena kita tahu Inggris sedikit berbeda menjajah konsepnya dengan negara lain. Ia selalu menjajah dan mencerdaskan wilayah jajahnya. Oleh karena itu, hingga sekarang negara-negara bekas jajahan Inggris itu yang bergabung dalam negara persemakmuran masih selalu mempunyai hubungan emosional dengan negara Inggris. Kita lihat Malaysia, Singapura, Australia, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, nah berarti kalau kita menjumpai naskah-naskah lama dalam kajian filologi, ada cerita-cerita yang ada dalam masyarakat, misalnya cerita Hang Tuah, maka itu sebetulnya adalah upaya pendokumentasian yang dilakukan oleh orang pada abad ke-15, 16, 17 sampai sekarang bahkan. Meskipun dalam keadaan terbatas, dari daun lontar, dari kulit, dari tanduk, mereka mendokumentasikan itu. Peradaban semakin maju. Kalau kita boleh menandakan kemajuannya dari mana? Kita bisa menelusuri daerah-daerah yang mempunyai tulisan. Misalnya tulisan paku di Batak, tulisan keris di Kerinci, dan bahkan mulai masuk pengaruh dari luar, tulisan Sanskerta yang dibawakan oleh Hindu. Nah, ini membuktikan bahwa umat manusia di Indonesia ini mulai belajar, mulai membaca dan menulis meskipun keterbatasan. Nah, kenapa kita tidak melakukan pada zaman modern ini yang serba canggih dengan teknologi? Gunakanlah sebaik-baiknya. Nah, jangan Anda buang waktu Anda sia-sia. Saudara-saudara sekalian, lalu fiksi lama ini juga menjadi sumber inspirasi untuk fiksi modern, fiksi tulis, fiksi baru. Saya beri contoh. Cerita-cerita rakyat menjadi sumber inspirasi untuk awal mulanya timbulnya cerpen. Nah, kalau Anda mengikuti atau menelusuri sejarahnya cerpen yang lahir di Indonesia, tidak terlepas dari dua tokoh. Pertama yang namanya M. Kasim, yang kedua Suman HS. Suman HS ini beruntung dia sebagai penulis yang bermukim di Riau. Bahkan namanya diabadikan dalam sebuah bangunan dengan nama Perpustakaan Suman HS. HS itu Hasibuan. Nah, Suman HS menulis cerita-cerita pendek, inspirasinya dari cerita-cerita rakyat. Terutama cerita-cerita yang berada di Bengkalis, karena beliau lama hidup di Bengkalis. Apa yang menarik bagi Suman HS? Ada cerita rakyat yang ada nuansa lucunya. Nah, cuma sayang pola-pola Suman HS ini kurang berkembang dalam perkembangan cerpen Indonesia.
pola-pola M. Kasim lah yang berkembang. Nah, mungkin sebagai anak muda, sebagai orang yang baru kuliah di bidang pendidikan bahasa dan sastra, Anda boleh melanjutkan konsep Sumana S ini menulis cerpen. Bukan tidak mungkin nama Anda juga akan harum seperti Sumana S di masa-masa yang akan datang. Jadi, puisi baru itu ya berbentuk cerpen, berbentuk novel, berbentuk roman. Mungkin dalam pikiran Anda mengatakan, apakah roman dengan novel itu berbeda? Saya sengaja membedakan sekarang. Sebenarnya antara roman dengan novel itu tidak berbeda. Hanya para kritikuslah mencoba-coba mencari perbedaan. Saudara sekalian, pada awalnya angkatan 20-an kita mengenal istilah roman. Bukan romans ya, tapi roman. Karena susastra kita dipengaruhi oleh Eropa. Zaman Belanda. Nah, di Belanda dikenal namanya roman. Menceritakan kehidupan tokoh. Nah, kebetulan mungkin ada cerita yang menceritakan kehidupan tokoh dari sejarah lahirnya hingga mati. Sehingga para kritikus membuat definisi roman itu menceritakan tokohnya, perjalanan tokohnya dari hidup, dari mulai lahir hingga mati. Kalau definisi itu kita pakai dalam teori sastra kita pakai, lalu kita menjumpai kenyataannya ada yang roman tidak menceritakan kisah dari mulai lahirnya tokoh hingga mati, tentu Anda akan kecewa. Yang mana yang benar? Akhirnya beberapa kritikus sastra, pengamat sastra merevisi pemikiran itu. Dilihat dari banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh tokoh dalam perjalanan hidupnya. Lalu masuk pengaruh dari barat. Masuk pengaruh dari barat ini karena para sastrawan kita yang sekolah ke luar negeri atau membaca literatur karya-karya luar negeri, lalu masuklah istilah yang namanya novel. Jadi sebetulnya yang ada adalah prosa baru itu roman atau novel dan cerpen. Sebenarnya ada lagi satu bentuk karya yang mempunyai dua wajah, berwajah puisi dan berwajah fiksi, yaitu namanya prosa liris. Prosa tapi mempertimbangkan estetika bunyi. Nah, disebut prosa liris. Prosa liris itu pada hakikatnya juga fiksi. Cuma cara pemilihan kata, cara mengungkainya itu ada nuansa estetika bunyi. Ini contohnya Sabai dan Alus ditulis oleh Tulus Sultan Sati. Itulah yang harus Anda pahami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prosa fiksi itu dimulai dari prosa fiksi lama yang berbentuk anonim, disampaikan dari mulut ke mulut dan mempunyai beberapa versi. Kemudian berangkat ke bentuk prosa baru, dimulai dari zamannya periodisasi klasik, mendokumentasikan sastra lisan atau fiksi-fiksi lisan, dan kemudian ada muncul bentuk-bentuk kreativitas dari sastra lisan tadi, ditulis versi kreatif yang seperti yang saya katakan tadi, dibawa oleh
M. Kasim dan Suman HS, lalu masuk kepada fiksi modern yang kita kenal ada roman, novel, dan cerpen. Saudara-saudara sekalian, perubahan fiksi itu tidak drastis. Alir kreativitasnya natural. Kalau kita lihat, sudah pengaruh dari asing masuk istilahnya, tetapi persoalan-persoalan yang diangkat oleh para sastrawan masa angkatan 20-an adalah persoalan-persoalan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan-persoalan adat, persoalan-persoalan sosial. Sehingga orang mengatakan bahwa roman itu mendokumentasikan kehidupan sosial masyarakat pada masanya. Anda bisa mengamati bagaimana Hamka mencermati kehidupan orang adat di Sumatera Barat. Yang konsepnya adat bersedi sarak, sarak bersedi kitabullah. Lalu Hamka mencermatinya sebagai seorang yang mendalami agama Islam, seorang yang religius. Apakah konsep ini dilaksanakan sebenar-benarnya? Kita tahu bahwa Sumatera Barat yang bersuku Minang menganut pemahaman matrilinear, mengikut garis ibu. Nah, Hamka akhirnya menulis sebuah cerita yang bernama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, peristiwa ini diyakini oleh orang memang ada gitu. Karena judulnya saja mengambil peristiwa dari tenggelamnya sebuah kapal milik Belanda namanya Van der Wijk. Karena itu Van der Wijk itu berbahasa Belanda. Hamka menghadirkan dua tokoh utama, Hayati dan Zainuddin, yang mewakili dua tradisi, satu Makassar, yang satu Minangkabau. Zainuddin yang berada di dua-dua tradisi itu, sehingga dia bingung karena tidak ada penerimaannya. Jadilah dia tokoh yang gigih mencari identitas, di samping mencari bumbu-bumbunya kekasih, jatuh cinta sebagai bumbu cerita. Sangat menarik. Apakah Anda pernah membaca novel itu atau menonton sinetronnya? Kalau tidak, Anda lakukan untuk pemahaman Anda dalam teori sastra. Karena roman-roman lama itu tidak terlepas dari objek kajian kita dalam mata kuliah teori sastra ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tradisi jadi pagar, jadi sumber koreksi bagi sastrawan. Tradisi itu memagari perkembangan karya fiksi, dan kemudian sastrawan di samping mendokumentasikan tradisi atau budaya juga mengoreksi, karena tidak ada kebudayaan yang sempurna. Yang sempurna itu adalah agama Allah. Tapi kalau budaya, dia selalu dinamis, dia selalu dikoreksi sesuai dengan kebutuhan peradaban. Ada hal yang positif dan negatif dinilai oleh masyarakat. Hal yang negatif itu akan dikoreksi dari sastrawan, dari sisinya dengan cara menulis novel atau menulis karya bentuk karya lainnya. Sehingga masyarakat tercerdaskan, terbuka mindanya untuk mengoreksi budaya itu. Pro dan kontra hal yang biasa. Tidak mungkin semua orang
akan menerima ide-ide kita. Sama halnya juga ketika kita belajar menggunakan media sosial ini. Mungkin saja ada pro dan kontra. Mungkin saja ada yang membuli. Kenapa kok dosen menggunakan media sosial? Itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Tetapi saya sebagai pelaku, saya memilih jalur ini yang lebih efektif untuk menerangkan mata kuliah ini kepada Anda, sekaligus mendokumentasikan. Sehingga Anda bisa berulang-ulang, bahkan sampai tamat masih bisa mengupload penjelasan saya ini. Mungkin saja saya tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi Anda bisa menyampaikan ke anak cucu. Oleh karena itulah, saya berharap Anda selalu mendokumentasikan, selalu berlangganan dengan menekan subscribe YouTube saya ini. Supaya jangan sampai perkuliahan itu hanya berkaitan dengan waktu pertemuan yang dijadwalkan sesuai dengan roster yang ada dalam prodi. Tapi kapanpun. Oleh karena itulah, sekali lagi saya katakan pada Anda, jangan sampai tertinggal dengan teknologi modern dalam peradaban modern. Semasa saya, media ini nggak ada. Itu yang saya katakan, koreksi budaya itu salah satu contoh yang harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, nah perkembangannya ilmu pengetahuan sampai kapan itu fiksi dipagari oleh budaya? Sampai mulai terbukanya dunia pengetahuan ini, masuknya pengaruh asing yang lebih luas. Angkatan 30-an atau angkatan penjaga baru sudah mulai fiksi itu meninggalkan tradisi. Apa itu meninggalkan tradisi? Hal-hal yang menurut masyarakat pada angkatan 20-an tidak layak untuk ditayangkan, untuk didokumentasikan, untuk disampaikan ke masyarakat oleh angkatan penjaga baru 30-an, itu dilakukannya. Karena memang sudah terjadi perubahan peradaban itu di tengah-tengah masyarakat. Anda baca belenggu Armin Pane yang dicoba oleh Armin Pane terbit pada zaman Balai Pustaka, lalu ditolak karena ada syarat-syaratnya pada zaman Balai Pustaka. Tahun 30-an, belenggu sudah membicarakan tokoh-tokoh, membicarakan kasus selingkuh dalam rumah tangga. Kenapa bisa menulis begitu? Settingnya sudah ke metropolis. Dari setting daerah, regional, ke metropolis. Tidak mungkin Armin Pane akan menulis cerita tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dokter dan dokter Soehartono dan Soekartini. Kalau tidak dia mungkin melihat sendiri, mungkin mendengar cerita-cerita yang sudah terjadi. Seperti halnya juga kita menonton atau mendengar perubahan-perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Begitulah karya sastra itu. Karena itu sastrawan itu selalu dikatakan cendekiawan. Dia bahkan berpikir jauh ke depan. Nah, kalau Anda mendalami karya sastra, membacanya dengan enak, dengan bagus, memahaminya, Anda tidak terkejut dengan perubahan sosial. Karena karya sastra seperti roman, novel, atau cerpen jauh sebelumnya sudah membicarakan perubahan-perubahan sosial itu akan terjadi, akan mewabah. Sama halnya seperti Anda mengalami sekarang, atau Anda mendengar, Anda melihat, mungkin saja Anda melakukan. Bagaimana orang bercinta melalui media sosial. Ayu Utami sudah dulu menceritakannya. Seorang penulis perempuan yang menceritakan tokoh perempuan. Perempuan yang selama ini sebagai objek penderita pada angkatan 20-an, angkatan 30-an. Tapi angkatan 20-an
muncul tokoh perempuan Ayu Utami yang menjadikan wanita itu sebagai subjek pelaku. Memang kenyataannya demikian. Kita tidak tahu kalau karena mungkin jumlah peradaban itu wanita lebih banyak daripada pria. Seperti halnya dengan prodi Anda sekarang ini. Banyak wanita yang melakukan, bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Dan bahkan itu mungkin dituntut oleh prodi kita. Anda sebagai subjek. Apakah pria maupun wanita harus sebagai subjek, jangan sebagai objek. Meskipun kadang-kadang kita harus juga sebagai objek ketika kita mengikuti perkuliahan. Tapi jadilah Anda sebagai subjek yang melakukan perubahan lebih baik lagi terhadap prodi ini, terhadap kampus ini. Mana yang tidak baik, bagaimana upayanya menjadi baik. Mana yang tidak berakhlak, bagaimana Anda melakukan supaya akhlak itu jadi baik, kehidupannya jadi baik, kehidupan sosial jadi baik. Jadi mencerminkan orang-orang yang menjalankan nilai-nilai agamis. Subhanallah kalau itu terjadi pada Anda. Dan itu juga harus Anda lakukan. Itulah yang saya harapkan. Anda belajar teori sastra, Anda mendalami karya sastra, bisa mengubah perilaku Anda. Semoga Anda dari sekarang, kalau belum Anda lakukan, silahkan Anda membaca karya-karya novel cerpen. Silahkan Anda mendokumentasikan karya-karya yang masih tercecer, masih diingat oleh masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Anda dokumentasikan melalui media sosial yang ada, yang Anda miliki, Anda publikasikan. Ingat, satu hal yang Anda jaga kalau Anda menggunakan media sosial seperti Facebook, Anda harus juga jangan melanggar-langgar yang mengakibatkan Anda cedera atau kena hukuman. Undang-undang ITE. Saya hanya mengingat kepada Anda, saya punya kewajiban sebagai seorang dosen yang mengetahui tentang perkembangan teknologi ini. Ada peraturan undang-undang ITE dan undang-undang penciplakan. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Akhirnya kepada Allah kita berserah diri. Suara azan berkumandang sampai ke telinga saya yang menyuruh saya harus menunaikan sholat subuh. Saya pamit pada Anda. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.